my stupid heart. Don't know, I tried to let you go so many times before. Get wild up back and pull my stupid heart. Too many. Ciluk ba, ciluk ba, ciluk ba. Halo kakak abang guru sekolah minggu, berjumpa lagi dengan saya Elkahana Sembiring dalam persiapan mengajar sekolah minggu Ciluk Ba. Hari ini kita akan belajar tentang kepedulian dari seorang tokoh luar biasa yang bernama Nehemia. Bahannya diambil dari Nehemia 5 ayat 1-13. Jadi kakak abang, karena ayatnya sangat panjang, nanti kakak abang membaca sendiri di rumah ya. Akan saya bacakan ayat 11 dan ayat 12 saja. Begini firman Tuhan. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Demikian firman Tuhan. Siapa sih Nehemia ini? Nehemia ini adalah seorang juru minum raja Persia dari istana Susan yang luar biasa dipakai pada waktu itu. Dia disenangi oleh raja, tapi roh Tuhan datang kepada dia sehingga mengajak dia kembali ke kampung halamannya untuk membangun tembok Yerusalem. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin yang membangun tembok Yerusalem. Luar biasa ya. Nah katanya kakak abang, Nehemia ini adalah seorang pemimpin yang sukses membangun tembok Yerusalem bersama orang-orang Yerusalem pada waktu itu dengan kurun waktu hanya 52 hari pembangunan. Luar biasa sekali ya Tuhan memakai Nehemia ini ya. Mereka bekerja siang dan malam tanpa letih, tanpa lesu, nggak kenal hari. Mereka membangun tembok Yerusalem dengan fokus. Katanya karena saking fokusnya bangsa Israel pada waktu itu, pas saking semangatnya mereka membangun kota tembok Yerusalem, mereka tidak lagi bekerja di tempat lain. Jadi kalau nggak lagi bekerja, mereka nggak punya pemasukan untuk biaya hidup. Oke, kalau yang punya banyak uang, tapi bagaimana dengan orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya tabungan? Diceritakan tadi bahwa mereka mengeluh karena apa? Mereka harus menjual harta milik mereka. Mereka sudah nggak punya uang lagi. Mereka harus menjual ladang mereka. Mereka nggak bisa makan lagi karena nggak punya uang. Dan sampai-sampai kakak abang, mereka harus merelakan anak-anaknya perempuan untuk menjadi budak. Keluhan-keluhan inilah yang didengar oleh Nehemia pada waktu itu, yang membuat dia merasa kasihan karena orang-orang Israel harus berhutang juga kepada pemimpin-pemimpin atau kepada orang-orang kaya Israel pada waktu itu, dan hutang mereka ini ada bunganya dan ini sangat memberatkan pada mereka. Luar biasa sekali waktu itu penderitaan mereka ya. Mereka harus berhutang kepada saudaranya sendiri. Saudaranya lah ya dibilang karena orang Israel juga yang memberikan hutang, memberikan perutangan kepada bangsa Israel itu, dan mereka harus mengembalikan apa yang mereka pinjam beserta bunganya, dan itu sangat memberatkan. Karena itulah Nehemia sebagai pemimpin pada waktu itu marah dan berpikir apa yang harus dilakukan ya untuk menolong bangsa Israel ini tadi, untuk menolong orang-orang yang kesusahan ini tadi. Kemudian dengan bijaksananya, dengan dituntun oleh firman Tuhan, Nehemia membuat sebuah sidang jemaat, dan di sidang jemaah itu disampaikan Nehemia apa yang seharusnya dilakukan
oleh orang-orang Israel terhadap sesamanya. Di situ Nehemia mengutarakan isi hatinya, menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan, menyampaikan keluhan-keluhan orang-orang tertindas tadi, dan menasehati para pemimpin-pemimpin yang mengambil riba dari saudaranya sendiri. Akhirnya para pemimpin tadi yang mengambil keuntungan dari saudaranya sendiri tadi tersadar, ya pasti dengan bantuan Roh Tuhan mereka tersadar dan mereka berjanji mereka akan mengembalikan apa yang telah mereka minta daripada orang-orang Israel yang tertindas tadi. Jadi ladangnya, tanahnya, kebunnya, bahkan hutang mereka semua digratiskan, dikembalikan oleh orang-orang tadi. Luar biasa ya, yang tadinya sudah terpuruk, gak punya apa-apa, hutangnya dilunaskan. Luar biasa ini pekerjaan Tuhan melalui Nehemia ini. Tindakan Nehemia tersebut bisa kita jelaskan dengan satu usulan metode dari saya, yakni dari telur, air, dan juga garam. Gimana sih? Jadi telur ini diibaratkan seperti orang Israel. Bagaimana orang Israel? Mereka mengalami keterpurukan ketika mereka harus membayar hutang dengan bunga yang besar. Mereka harus menjadi budak, anak-anaknya, kemudian ladangnya terjual, kebunnya terjual, mereka nggak punya uang. Nah, akhirnya apa yang terjadi kakak abang? Coba lihat bagaimana bangsa Israel. Bagaimana? Tenggelam mereka. Kalau orang tenggelam gimana? Nggak bisa bernapas ya kan? Mereka tenggelam dalam kesengsaraan. Belum lagi mereka punya tugas untuk harus melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem. Kasihan sekali mereka ya. Tapi karena kepedulian Nehemia, karena kasihnya Nehemia menyampaikan berita kebenaran dengan membuat sidang jemaah bagi orang Israel, dan dia menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang yang sudah mengambil riba dari saudaranya sendiri. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Apa yang terjadi kakak abang? Apa yang terjadi pada bangsa Israel setelah Nehemia memberi kepedulian, menasehati para pemimpin tadi? Apa yang terjadi? Telurnya atau bangsa Israel akhirnya bisa bangkit dari ketenggelamannya, keterpurukannya. Bisa diaduk-aduk terus ya. Kalau misalnya masih kurang, bisa ditambahkan lagi garamnya. Nah, kakak abang terlihat ya, telur yang tadinya tenggelam, yang tadinya di bawah, karena garam dia bisa menjadi naik. Demikian juga dengan kehadiran Nehemia, keadaan orang Israel yang tadinya tenggelam, terpuruk, tapi karena kepedulian Nehemia dia bisa bangkit. Itu yang akan kita sampaikan kepada adik-adik kita, bahwa teladan dari Nehemia ini, dia peduli terhadap sesama dan berani menyampaikan kebenaran jika ada yang salah. Itu tadi firman Tuhan dan juga usulan metode yang saya usulkan bisa kita pakai dalam menyampaikan firman Tuhan dalam minggu ini. Kita berharap kakak abang jika ada masukan-masukan nanti boleh tulis di kolom komentar agar persiapan sekolah minggu kita semakin kaya nantinya. Ingat, jangan lupa berdoa sebelum persiapan firman Tuhan dan tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat persiapan guru sekolah minggu yang hebat. Ciluk, bye.